Jadi semua nabi dan semua rasul inti sari ajarannya adalah headless. Nah, headless itu ada dua. Ada headless dalam dimensi syariat, ada headless dalam dimensi hakikat. Baik, lihat saya. Headless dalam dimensi syariat itu yang kalian lakukan pagi dan petang. Jangan sampai tidak melakukan itu. Sekarang bebaskan dirimu dari gelap dan terang. Jangan mencari terang, jangan mencari gelap. Karena Tuhan bilang, aku adalah kegelapan yang engkau hindari. Aku juga cahaya yang selalu engkau cari. Karena aku ada di antara keduanya. Jadi sudah, masa lalu itu jangan ngejar-ngejar lagi, pengen gini, pengen gitu. Itu belum headless. Nah, lepaskan dirimu dari goalless. Lakukan saja. Itu sebagai bakti pada guru, khidmat pada guru. Makanya yang khidmat pada guru, 2 kambing dipelihara jadi 1000. Begitu pulang membawa 1000 kambing, ternyata apa yang terjadi? Gurunya kaget, ternyata siswanya sudah bisa mendapatkan ajaran sesuatu yang tidak diajarkan. Makanya setelah itu kemudian gurunya mencium kaki siswanya. Sekarang aku menjadi siswamu dan kamu menjadi guruku. Itu. Jadi kalau sudah tidak ada curhat lagi, semua menjadi tegar, ya, bisa mengalihkan bahasa pikiran ke dalam bahasa hati lewat segala penderitaan, maka suatu saat saya akan salami, kamu adalah guru saya. Itulah seorang guru, kebahagiaan seorang guru ketika mendapati para muridnya melampaui gurunya. Itu kebahagiaan guru. Paham sekarang? Udah. Nanti ceritakan sama saya kalau ketemu saya sesuatu yang melampaui ini. Oh, saya pasti bahagia. Rasanya saya ngajar tiap Kamis itu ada gunanya. Tapi saya ketika mendapati putra saya, ya, pakai gelap. Kadang saya juga suka sedih ya. Walaupun saya harusnya nggak boleh sedih. Baik, ya. Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarga Imran itu semua melampaui segala alam, melampaui segala dualitas. Itu inti ajaran. Bagaimana cerita selanjutnya? Baik, kita lihat. Dzurriyyatun ba'duha mim ba'din wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita runut, ya, kalau Adam ini manusia pertama seperti yang diyakini banyak orang, kan sebetulnya kita ini satu keturunan. Cuman kita sekarang sudah merasa seakan-akan kita bukan satu keturunan, karena merasa saya keturunan bapak ini, bapak itu, bapak itu. Kalau diturut ke sana itu kan satu keturunan. Sebetulnya artinya satu aliran darah kan sebetulnya. Jadi kalau begitu sebetulnya ya secara spiritual kita juga satu aliran spiritual. Jadi sebetulnya satu-satunya cara untuk menyadari kebinekaan itu kita menyadari bahwa kita sebetulnya adalah berasal dari satu keturunan. Betul nggak? Jadi kalian dengan saya dengan kalian itu satu keturunan nggak? Leluhur kita kan sama sebetulnya. Betul nggak? Cuman karena sudah jauh, kelihatannya yang jauh itu sebenarnya bukan keturunannya, yang jauh itu kesadaran tentang satu keturunan itu yang sudah jauh. Lalu kita merasa satu dengan yang lain berbeda. Apalagi ketika kita ya menetapkan atribut pada diri kita. Ini agamanya apa, ini agamanya itu. Ya sudah, seakan-akan kita ini
makhluk-makhluk yang boleh saling membunuh seakan-akan. Kesadaran itu yang sudah hilang. Ingatlah ketika istri Imran berkata, idqalatim ra'atu Imrana Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa ini? Istrinya Imran bernazar kepada Allah, ya, ingin mendapatkan anak yang soleh dalam kandungannya, ya kan? Makanya semua kita juga pernah bernazar kan, betul? Ingin mendapatkan anak yang soleh. Makanya kalau hajatan tentang anak kita kan doanya semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Cuman kita nggak ngerti anak soleh itu kayak apa. Itu kan yang nggak ngerti. Lihat saya, kata Nabi, anak yang soleh itu anak yang bisa mendoakan ibu bapaknya. Gimana doa untuk ibu bapak? Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama robbayani shaghira. Artinya, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti saat mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Jadi siapa kalau gitu anak soleh? Anak soleh adalah anak yang sudah bisa menjalankan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh kata Quran adalah cara untuk mengantarkan kita kepada Allah. Jadi siapa kalau gitu anak soleh? Anak soleh adalah anak yang sudah sampai kepada Allah, yang bahasa pikirannya sudah sampai ke dalam bahasa jiwanya. Itu anak yang soleh. Nah, bagaimana cara bakti anak soleh pada ibu bapaknya? Lihat saya, bukan mendoakan seperti itu saja. Karena apa? Masih ingat doa kemarin? Apa doa? Doa adalah pikiran, kata-kata, perbuatan yang selaras dengan apa yang menjadi isi rangkaian kata-kata kita yang kita mohonkan kepada Tuhan kita. Masih lupa lagi ya? Apa doa? Pikiran, kata-kata dan perbuatan yang selaras dengan isi rangkaian kata-kata yang kita mohonkan kepada Tuhan. Itu kan doa. Jadi cukup nggak kita Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Cukup? Nggak cukup. Itu baru rangkaian kata-katanya. Sekarang mana pikirannya, mana kata-katanya, mana perbuatannya. Kalau itu tidak ada, kosong, itu tidak akan terkabulkan nazarnya. Kalau gitu dari mana mulainya? Subhanallah. Lihat saya, anak yang soleh itu anak yang mengajak. Karena doa itu bukan meminta. Yang mengajak ibu bapaknya untuk mengerjakan amal soleh. Ya, amal soleh apa? Cara untuk menemui Tuhannya. Berarti anak soleh adalah anak yang mengajak ibu bapaknya untuk mendapatkan amal soleh, kemudian mengerjakannya. Bebas gak orang tuanya dari dosa? Bebas dari dosa yang lalu dan yang akan datang. Saat orang tuanya bisa tahu amal soleh, bisa menjalankan amal soleh, itu syarat terbukanya iman. Gimana caranya kan Pak? Orang tua saya kan sudah tidak ada.
Pada saat orang tua saya tidak ada, saya masih kecil. Loh, kan dibilangnya tadi, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Sekarang saya tanya, kecil tuh umurnya berapa sih? Waktu kecil itu waktu kita sedang mengalami fase awal dari kehidupan. Itu yang disebutkan fase mas kumambang. Itu adalah fase kita yang sebenarnya. Jadi bagaimana orang tua kita dulu bisa mengalami fase itu? Ya tentu saja orang tua kita itu harus ditiupkan kembali. Sehingga mengalami fase itu kembali. Oke? Jadi siapa itu? Mungkin jadi cucumu, mungkin jadi buyutmu. Saya sudah lihat itu. Saat dia terlahir, kita akan melakukan hal yang sama kepadanya seperti saat kita dulu lahir diperlakukan yang sama oleh beliau pada saat beliau, cuman kita kan pandangannya yang awam, itu anakku, padahal jiwanya jiwa siapa, kan gitu. Itu adalah jiwa yang lama yang diberi casing yang baru. Karena kamu dulu disekolahkan, tugasmu sekarang menyekolahkan. Makanya semua yang terlahir sebagai keturunanmu hari ini, itu adalah jiwa-jiwa yang pernah berutang budi padamu. Jadi kalau sekarang ada orang yang mentelantarkan anaknya sendiri, bukan sekedar dia gagal bayar utang, tetapi dia membuat utang baru. Karena dia tidak berhasil mengembalikan kasih sayang dia yang pernah diberikan padanya di masa sekarang. Kenapa ada kata-kata kecil? Karena saat kecil adalah saat di mana kita butuh pertolongan. Masa kecil adalah di mana kita butuh segala sesuatunya dari orang lain. Kebergantungan kita kepada orang lain di luar kita masih terlalu besar. Seiring dengan kehidupan, kebergantungan kita juga mulai menyurut. Apalagi ketika sudah tidak ada lagi tempat kita bergantung, jadilah diri kita sendiri. Adil nggak kalau gitu kehidupan? Masuk akal nggak kalau kehidupan seperti itu? Masuk akal. Sehingga tidak ada orang tua yang kemudian dimintai uang sama anaknya, uang lagi. Padahal dulu juga dia waktu minta uang sama orang tuanya, betul nggak? Jadi makanya tugasmu yang sebenarnya adalah menyampaikan keturunan-keturunan kita untuk bisa memahami kehidupan. Jadi kalau ada orang tua mentelantarkan anak, bukan sekedar gagal dia bayar utang, tetapi dia juga membuat utang baru. Coba lihat kalimat ini. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandungmu menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat. Berkhidmat itu apa? Takzim. Ya, takzim. Takzim, ya. Takzim itu penuh rasa hormat, ya. Makanya lihat anak-anak yang baktinya pada ibu bapaknya bagus, biasanya kehidupannya juga bagus, berkah, ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita banyak sesuatu yang itu koreksi dirinya. Yang pertama adalah bagaimana perlakuanmu pada orang tuamu. Sehingga banyak sekarang ini orang-orang yang ketika orang tuanya sudah meninggal baru diziarahi, tapi saat hidup mah nggak pernah ditengok. Ya, udah meninggal di kuburan baru setiap lebaran datang berziarah. Saat hidup mah dulu sakit juga nggak peduli. Itu
Aneh ya. Baik, kita lihat ya. Tempo hari ada jamaah kita, begitu saya ngomong begini, dia merasa perlakuan dia pada orang tuanya kurang baik selama ini. Orang tuanya masih hidup tapi jauh di sana. Maka dia selesai pengajian langsung pulang. Ya, minta cuti nengok ibunya. Dan setelah itu dia cerita sama saya, ternyata kehidupan dia menjadi lebih baik, lebih berkah. Itu. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya ya kepada Engkau ya dari setan yang terkutuk." Jadi di sini memang ada kata-kata samaituha Maryam wa inni ya uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh istrinya Imran. Ternyata anak yang lahir adalah anak perempuan. Ya. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Maryam. Kita baca dulu semua ayat ini, nanti kita jelaskan. Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Di sini kata-katanya bagus. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena sesungguhnya Allah pemberi rezeki yang tanpa batas. Ini hati-hati ya, karena kalau tafsirannya yang disebut dengan makanan itu makanan biasa, yaitu tentu saja kalau makanan biasanya bukan dari Allah, makanan biasanya dari bumi. Ya, makanan dari Allah mah adanya makanan dari langit. Ya tentu saja untuk kepentingan langit, bukan untuk kepentingan bumi. Mari kita baca dulu selanjutnya, ya, supaya semua nama-nama ini nanti clear kita bahas. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Ya, ini kalau dipahami Zakaria itu orang lain, Maryam juga orang lain, ya kita jadi sedang cerita sejarah. Tapi kalau semua ditujukan ke dalam diri kita, Imran kita, istri Imran kita, Maryam kita, Zakaria juga kita, ya semua difokuskan ke dalam diri kita, baru kita akan mengerti. Kemudian malaikat memanggil Zakaria. Panadathul malaikatu. Di sini kata-katanya Jibril, sebetulnya enggak. Kemudian malaikat memanggil Zakaria. Kalian sudah biasa mendengar kata malaikat. Sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dia sedang melakukan salat di mihrab. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, ya, menahan diri, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang saleh. Jadi sudah berapa nama nih yang muncul? Tadi kan yang pertama jelas Imran, kemudian punya istri namanya istri Imran, menghasilkan anak namanya Maryam, betul? Ya. Kemudian ada lagi di sini Zakaria yang memelihara Maryam. Ya, ternyata Zakaria itu punya anak. Ya, siapa anaknya? Yahya. So, Allah menggambarkan kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Teruskan dulu kalimatnya. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan
Ku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Oke, teruskan dulu. 41. Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda. Ya. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari. 3 hari ya. Kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Perintahnya apa? Bertasbihlah kamu di waktu pagi dan petang. Perintahnya itu pagi dan petang. Makanya yang menyepelekan tasbih pagi dan petang, nah, nanti itu nggak punya anak, nggak lahir-lahir anaknya. Yahyanya nggak lahir-lahir. Yahya itu bahasa Arab. Yahya itu artinya hidup. Ya. Jadi bisa melahirkan hidup yang lebih hidup. Itu. Kan ada orang yang di dunia ini kelihatan hidup padahal sebenarnya mati. Bahasanya pun kalau yang gini jelas, pasti bahasa pikiran. Keras memang, ya, gampang menyerang, gampang nangis, kadang-kadang gampang bahagia, gampang menghujat, gampang tertawa, tuh. Yang kayak gitu banyak, ya. Kenapa? Karena dia belum menemukan hidup. Makanya Nabi Isa itu salah satu mujizatnya adalah menghidupkan yang mati. Siapa yang mati? Yang mati kan di dalam diri kita adanya dulu. Diri sejati kita mati. Ketika mati dia tidak pernah bisa memberikan kontribusi pada pikiran, pada tubuh. Mati. Beda dengan orang yang sudah tubuh dan pikirannya itu dicahayakan oleh cahaya jiwa. Beda. Kualitas hidupnya beda dengan orang yang hidupnya hanya dengan tubuh dan pikirannya. Kenapa? Karena jiwanya masih mati. Yahya dalam dirinya belum lahir. Sebelum saya lanjutkan, Zakaria, Yahyanya sudah lahir belum? Jawab sendiri-sendiri ya. Zakaria masa melahirkan Yahya? Iya. Zakaria itu pelindung siapa? Pelindung Maryam. Jadi Maryam itu siapa? Oke. Maryam adalah sebuah nama, sesuatu yang melahirkan, ibu yang sebenarnya. Siapa Zakaria? Zakaria tentu saja laki-lakinya Maryam. Siapa Yahya? Ya tentu saja Yahya ini adalah anak laki-laki dari Zakaria. Paham? Anak laki-laki dari Zakaria. Kok Zakaria bisa melahirkan? Ya Allah. Laki-laki itu bisa melahirkan. Laki-laki melahirkan laki-laki lagi. Laki-laki itu adalah jiwa, laki-laki itu adalah ruh yang akan menghasilkan sifat-sifatnya ruh. Nah, itu yang kemudian nanti saya hubungkan, itu yang jadi juru selamat. Baik, kita baca dulu. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ini. Di sini kata-katanya ala nisa'il alamin. Berat ya? Berat ya? Berat. Lanjutkan dulu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tahu nggak cara ruku gimana? Ya itu yang pagi dan petang. Cara sujud, ya itu pagi dan petang. Cara sholat, ya itu pagi dan petang. Istilahnya banyak di Quran, tetapi esensinya adalah itu juga. Terus, yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib
Zalika minal ambiya'il ghaib. Berita misterius yang kami wahyukan kepada kamu. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Teruskan dulu. Berat ayat ini. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi di sini memang ada kata-kata Isa bin Maryam. Ada kata-kata Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi kata-kata Al-Masih Isa putra Maryam itu asli bahasa Quran. Jadi Isa Al-Masih yang sering kita dengar itu bukan bahasa kitab lain, tapi ini adalah bahasa Quran. Al-Masih Sayhu itu orang yang sangat tinggi kesuciannya. Makanya Sayhu jadi Syekh. Itu makanya banyak istilah Syekh jadi Sayhu itu kata sifatnya, kata bendanya Al-Masih ya, Al-Masih Isa bin Maryam. Lihat dulu ya, namanya Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang yang didekatkan. Bahasa Qur'annya adalah Isa bin Maryam wajiha fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia adalah termasuk kelompok muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang didekatkan kepada Tuhan. Ya. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ya masih ya Al-Masihnya Isa ibnu Maryam itu karena dia termasuk orang-orang yang solihin. Makanya di situ termasuk orang yang dapat nikmat. Makanya di Quran surat Al-Fatihah ini sudah kita bahas. Lanjut dulu ayat berikutnya. Ya, Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ini yang menjadi perdebatan. Ya, ini yang jadi perdebatan. Apa makna dibalik semua ini? Kenapa ya tanpa ada disentuh laki-laki kok bisa punya anak? Pelajaran apa yang paling berharga di sini? Ini jelas dimensinya bukan dimensi material, bukan dimensi fisik, tapi dimensinya adalah dimensi spiritual. Itu titik awalnya. Dimensinya adalah dimensi spiritual. Memahaminya harus dalam dimensi spiritual, tidak dalam dimensi fisik. Kalau dalam dimensi fisik kita akan capek lelah, debatable jadinya. Tapi dimensinya harus dimensi spiritual. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepada dia, jadilah dia. Ini kata-kata yang dipakai adalah fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini kuliahnya harus dibaca dulu semuanya. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, wa yu'allimul kitab wal hikmah wat Taurat wal Injil. Jadi kepadanya diajarkan kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Jadi sebetulnya ya Isa putra Maryam ini belajarnya bukan hanya belajar Injil. Belajar apa menurut ayat ini? Ia belajar kitab, termasuk Taurat. Sedangkan kita tahu Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Itu dimensi fisik. Tapi dalam dimensi spiritual, Quran, Taurat, Injil itu semua sama. Itu adalah kitab suci ya, yang dapat dibacot tanpa
ditulis. Nah, lihat dulu ayat selanjutnya, harus dibaca seluruhnya. Dan rasul sebagai Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dia adalah rasul. Jadi ternyata semua rasul itu adalah Bani Israel. Masuk akal ya? Kelompok orang, komunitas yang berjalan menuju Tuhan. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Burung ada sayapnya? Burung ada sayapnya? Ada. Kemudian aku meniupnya. Mana tanahnya? Nih tanah. Berbentuk apa tanah? Berbentuk burung. Ada sayapnya? Ada. Kemudian meniupnya. Maka ia menjadi seekor burung. Bisa terbang gak burung? Bisa. Terbang kemana? Terbang ke langit. Ya Allah. Dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan seorang yang buta sejak dari lahirnya. Jelas sekarang? Lihat dulu. Ini dibuat dari apa? Dari tanah. Dibentuk apa? Dibentuk burung. Supaya apa? Supaya bisa terbang. Hebat ya Quran ya. Tapi selama ini kan bacanya sepotong-sepotong ya. Betul nggak? Lanjut dulu, makanya baca dulu semuanya. Saya nanti akan berikan. Dan dan sebagai rasul, ya, dari Bani Israel. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan bawa suatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya. Yes. Lihat dulu saya. Setelah berbentuk burung, baru meniupnya. Niup dulu, jadi burung dulu. Jadi burung dulu, baru meniupnya. Oke? Setelah meniupnya jadi apa? Menjadi seekor burung. Apa? Terbang. Meninggalkan apa? Meninggalkan alam keramaian ini, menuju alam yang damai, puncak kesadaran yang tertinggi pada diri setiap manusia. Betul nggak? Saat menuju sana kita merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Manusia punya sayap nggak? Kalau burung punya sayap? Nah, itulah bahasa awamnya, burung punya sayap, manusia nggak punya sayap. Padahal yang punya sayap itu adalah manusia. Kalau burung punya sayap, hanya terbang dari pohon ke pohon. Di alam yang sama, manusia bisa menembus sempadan langit. Bahasa Qur'annya itu surat Ar-Rahman, menembus sempadan langit. Lanjut. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Nah, ingin menjadi seekor burung, ya tentu saja harus seizin Allah. Kalau ingin diizinkan Allah, ya harus izin dulu dong sama Allah. Suka minta izin gak? Tidak izin kan? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahu terbang. Headless, goalless, pasrah total, menerima apapun yang ditunjukkannya. Disitulah latihan yang paling hebat untuk latihan menerima kenyataan hidup apapun apa adanya.